Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini kita masuk dalam minggu pertama bulan Oktober tahun 2020. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, limpah syukur kepadamu. Kami senantiasa menjalani kehidupan ini dalam pertolongan kasih Tuhan. Kami berdoa dan berharap teruslah berkarya bagi kami, sehingga setiap pengalaman kehidupan, perjalanan kehidupan yang kami alami, menjadikan kami terus rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur boleh mendapatkan lagi kesempatan untuk merenungkan sabdamu melalui media ini, Bicara Palitana. Dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah, kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayatnya yang ke-33 sampai 46, sabda Tuhan berkata demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin, firman Tuhan. Penggarap yang dipercaya. Penggarap yang dipercaya. Artinya ada penggarap yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana itu penggarap yang tidak dipercaya? Yaitu yang kemudian dipertontonkan bacaan kita tadi kan. Nah, bagaimana penggarap yang dipercaya? Itu tidak ada dalam bacaan kita. Jadi bacaan kita mempertontonkan penggarap yang tidak dipercaya. Dan karena itu penggarap yang dipercaya adalah antitesis dari apa yang kemudian ada dalam bacaan kita. Mengapa dalam bacaan kita tidak dipercaya? Mereka tidak dipercaya karena diberikan sesuatu yang harusnya mereka kerjakan, tapi lain yang mereka kerjakan. Jadi itu yang disebut tidak dipercaya. Siapa suruh? Disuruh mengerjakan A, tapi justru mereka berniat B, dan seterusnya. Nah, ayat 33 dalam bacaan kita menjadi sangat perlu untuk kemudian kita letakkan dengan baik. Karena di sanalah sebenarnya menjadi semacam pondasi, menjadi dasar apa yang kemudian dikerjakan, dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu bagi para penggarapnya dan juga kebun anggurnya. Kan mari perhatikan dengan baik. Di ayat itu dikatakan ada seorang tuan tanah. Jadi dia yang menjadi pemilik tuan tanah. Pemilik tanah itu yang kemudian dikatakan dia membuka kebun anggur. Artinya dia yang mengusahakan pembukaannya. Dia yang kemudian menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat pemerasan dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Artinya kebun ini sudah dibuka dengan baik oleh sang tuan itu tadi. Kebun ini kemudian sudah ditanami dengan baik, sudah baik.
dia yang buat pagarnya, dia yang membuat tempat pemerasan, dia juga yang membuat menara jaga. Jadi ketika sang pemilik ini akan berangkat ke negeri lain, kalau saudara-saudara bertanya, dia berangkat ke negeri lain, kemana Pak Pendeta? Tidak ada, tidak jelas kemana dia pergi. Dan untuk apa dia pergi? Tidak ditahu. Ya mungkin saja dia pergi lagi berbisnis atau membuka kebun anggur lain untuk diberikan kepada para penggarap yang lainnya. Itu bukan urusan kita. Intinya dia berangkat ke negeri lain. Cerita perumpamaan ini. Lalu ketika dia akan berangkat, dia menyewakan kebunnya pada para penggarap. Artinya mereka-mereka yang jadi penggarap sebenarnya ini kan tinggal menerima beres. Kenapa tinggal menerima beres? Ingat tadi, dia sudah membuka, dia sudah memasang pagar, dia sudah mendirikan menara jaga dan tempat pemerasan. Ya, mungkin para penggarap-penggarap ini masing-masing punya pembagian tugas ya. Dan memang kadang-kadang anggur itu memang membutuhkan banyak perhatian. Tanaman ini memang membutuhkan banyak perhatian dalam berbagai literatur. Mungkin ada yang jadi tukang jaga, tukang bersih-bersih, tukang pemeras, tukang pemerasan anggur maksudnya ya, bukan pemerasan manusia, tukang jaga, dan kemudian ada yang menjadi bagian dari bagaimana memetik itu dan lain-lain. Tapi intinya kebun itu sudah jadi dan mereka tinggal menerima kelanjutan dan memelihara sebagai penggarap. Jadi mereka tidak menggarap dari nol, perhatikan ya, mereka tidak menggarap dari tanah yang kosong, tapi mereka menggarap dari tanaman yang sudah ada dan mereka tinggal memelihara, tinggal menanti bagaimana hasil itu bagaimana tanaman yang ditanam oleh sang tuan berhasil dengan baik. Jadi bukan mereka yang tanam, mereka tinggal memelihara, menunggu tanaman itu bisa berhasil. Nah, anggur itu dipanen antara 90 sampai 190 hari. Itu menurut informasi dari Uncle Google, sekitaran 3 bulan. Mirip padi juga ternyata, kecuali padinya orang Toraja ya. Parekutu itu sampai 6 bulan. Jadi sangat mungkin usianya sudah sekitar 1 bulan baru kemudian sang pemilik ini pergi. Jadi katakanlah kalau usia tanaman anggur itu sudah 1 bulan baru sang pemilik ini pergi, jadi sang penggarap ini, para penggarap ini sebenarnya tinggal bekerja selama kurang lebih 2 bulan untuk kemudian menanti hasilnya. Nah, waktu panen tiba, di situ dikatakan sang tuan menyuruh hambanya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Perhatikan dengan baik kalimat di ayat 34 itu ya, menerima hasil yang menjadi bagiannya. Maksudnya menjadi bagian sang tuan. Jadi jelas bahwa ketika sang tuan akan berangkat pergi dan menyewakan kebunnya pada para penggarap-penggarap ini, tentu ada kesepakatan. Kalau anggur ini dipanen, sekian bagian, sekian juga bagian. Ini ada sebenarnya aturannya dalam kitab Imamat, tapi kita tidak akan sampai ke sana. Artinya masing-masing punya hak atas kesepakatan itu. Nah, ketika panen tiba dikatakan dalam ayat 34, sang pemilik itu menyuruh untuk kemudian menerima hasil bagiannya. Jelas bahwa ada kesepakatan yang terjadi. Nah, kita catat dulu 2 hal itu. Kebun ini sudah disiapkan baik oleh sang pemilik, lalu kemudian mengadakan perjanjian dengan para penggarap, dan kerjasama itu diikat dengan adanya bagi hasil. Namun pada saat bagi hasil itu akan tiba, artinya sama-sama memperoleh dan mendapatkan haknya, mulailah drama dalam bacaan ini terjadi. Jadi ketika hasil panen itu sudah tiba, ya udah, mulailah drama itu terjadi dalam bacaan kita. Dari ayat 35, hamba-hamba dari sang pemilik yang disuruh untuk mengambil hak daripada sang tuan itu diceritakan dipukul, dibunuh, dan dilempari dengan batu. Bayangkan itu. Mereka hanya disuruh oleh sang tuan, tapi hamba-hamba ini dipukul, dibunuh, dan dilempari dengan batu. Apa alasannya? Tidak ada info yang jelas mengapa para hamba-hamba ini dipukul, dibunuh, dan dilempari dengan batu. Dari info ini sebenarnya kita bisa mengandaikan bahwa para penggarap di kebun anggur itu memang cukup banyak ya, karena disebut beberapa hamba yang dikirim dengan gampangnya mereka habisi, pun sama dengan utusan yang kedua dalam ayat 36 yang jumlahnya lebih banyak dari yang pertama. Nasib mereka juga sama dengan hamba-hamba yang dikirim sebelumnya. Tidak dicatat bahwa hamba-hamba yang dianiaya ini datang dengan petantang petenteng untuk kemudian melahirkan rasa jengkel pada para penggarap ini, atau datang berlagak bos atau menghina para penggarap sehingga mereka layak dianiaya. Tidak dicatat demikian. Artinya bacaan kita tidak mencatat para hamba ini datang dengan cara yang tidak sopan. Tidak, sampai pada akhirnya ketika sang
pemilik ini tahu bahwa hamba yang pertama dikirim dihabisi, hamba yang kedua dikirim dihabisi, toh dia masih tetap punya prinsip dan pemikiran yang positif kepada para penggarapnya. Ya, intinya begini, ketika para hamba pertama dikirim, dia dianiaya dan tidak mendapatkan hasil, dia katakan, oh mungkin karena tidak banyak yang kemudian mereka datang, ya sudah, dia kirim lagi yang lebih banyak. Ketika yang kedua itu juga tidak pulang-pulang ke rumahnya dan dia mendengar bahwa itu dianiaya dan seterusnya, dia tetap berpikir positif. Mungkin saja para penggarap ini merasa, lah, waktu kita ikat perjanjian, yang ikat perjanjian itu adalah sang pemilik dengan kita, kok yang datang disuruh ini adalah hamba-hamba, kan paling tidak engkau lah yang harus datang. Kira-kira para sang pemilik ini masih tetap berpikiran positif ya. Bayangkan ya, luar biasa. Sudah mengalami kerugian 2 kali, tapi dia tetap berpikiran yang positif bagi para penggarap ini kan. Lalu kemudian pada akhirnya dia, sudahlah, saya akan mengirim anakku, paling tidak mereka akan segani, karena ini anakku. Bayangkan, dia tetap berpikiran positif dan tidak merasa bahwa anaknya ini akan dianiaya. Yang pertama kedua itu sudah selesai, saya tetap mengirim anak, dia tetap akan memutuskan untuk mengirim anaknya. Nah, di bagian ini dicatat apa yang menjadi latar belakang para penggarap itu kemudian juga sedari peristiwa pertama menganiaya hamba-hamba dan juga pada akhirnya menganiaya anaknya. Mereka ingin memiliki kebun anggur tersebut. Bayangkan ya, dari para penggarap yang sudah tahunya dari awal hanya terima beres, pada akhirnya ada sisi ketamakan, kerakusan, ketidakpuasan untuk menjadi pemilik. Padahal mereka hanya diberi tanggung jawab untuk memelihara. Kan begitu, sudah diberi kemudahan, sudah diberi kebaikan, sudah diberi tanggung jawab. Syukur-syukur ada yang memberinya tanah yang sudah jadi untuk dikelola. Tidak mengelola dari nol tadi loh. Tapi justru hatinya melahirkan ketamakan, kerakusan, dan ketidakpuasan. Artinya sangat mungkin anggur yang ditanam oleh sang pemilik ini baik dan berbuah dengan baik, lebat. Lalu itu melahirkan sesuatu yang menurut mereka, kita harus menjadi pemilik. Bahwa kita harus mengingat kisah ini dialamatkan Tuhan Yesus pada para ahli Taurat masa itu memang menjadi penting untuk dipahami. Yesus ingin mengatakan pada para ahli Taurat, kamu diberi tanggung jawab untuk memelihara iman umat Tuhan. Tapi justru tanggung jawab memelihara iman, kata Yesus kepada para ahli Taurat masa itu, kamu gunakan untuk menjadi penguasa atas iman mereka. Artinya, Tuhan Yesus mengeritik cara ahli-ahli Taurat menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai pengajar Israel. Itu pertama yang penting kita ingat dalam konteks bacaan kita. Itu dalam konteks yang boleh dikatakan terjadi secara umum. Tapi bagian ini juga bisa kita tarik dalam lensa yang lebih kecil jika kita mau membawanya ke sana. Mau saya begini, dari bacaan ini juga kalau misalnya kita menariknya dalam perspektif yang lebih mini lagi, ini juga bisa menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa sebagai seorang pribadi kepunyaan Allah misalnya, hari ini kita belajar bahwa sedari awal ada ikatan perjanjian kita dengan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Allah sebagai pemilik dan kita sebagai orang yang menikmati apa yang telah Allah kerjakan dan siapkan dari awal itu penting. Jauh sebelum kita lahir, tumbuh dan besar, Tuhan sudah dalam tanda kutip mengusahakan kehidupan kita kan. Kita tidak menerima kehidupan ini dalam situasi yang blank kan, yang kosong, yang hampa, yang melompong begitu kan. Tidak. Bahwa ketika kita diberikan Allah karunia untuk menjalani kehidupan ini, Allah telah jauh hari sebelumnya mengusahakan dan bekerja dengan baik. Kita tinggal menikmati apa yang telah Allah kerjakan dan kemudian melanjutkan apa yang Allah karuniakan. Allah sudah membuka kebaikannya melalui hidup keluarga kita, ya kan? Dia juga membuat pagar hidup kita melalui orang tua kita. Dia telah membuat menara jaga dengan memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan. Bahkan menyediakan tempat pemerasan melalui berbagai pilihan-pilihan kehidupan untuk mengusahakan kehidupan ini dengan baik. Secara sederhana saya ingin mengatakan, kurang baik apanya Tuhan dalam kehidupan ini sebagai pemilik kehidupan, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebagai penikmat, pewaris, dan pemelihara kehidupan ini. Namun tidak jarang kita sebagai penikmat, pewaris kehidupan ingin menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Maksud saya begini, kadang-kadang ada orang yang karena sudah bekerja, sudahlah Tuhan, saya mau ngapa-ngapain, Tuhan gak penting.
Di beberapa tempat saya pernah mengatakan begini, jika kita belum bekerja dengan luar biasa, kita lipat tangan memohon pengasihan Tuhan. Lalu ketika kita sudah bekerja, lipat tangan itu entah bagaimana lagi modelnya, bersila itu tidak lagi kita lakukan. Mungkin kita tetap bersila, tapi bersila sudah di tempat yang berbeda, bukan lagi di kamar, bukan lagi di tempat-tempat ibadah, tapi kita duduk bersila di tempat yang berbeda. Karena kita sudah bekerja, jadi relasi dengan Tuhan jadi sedikit terabaikan. Misalnya, kita sudah bekerja, Tuhan mengutus orangnya, entah keluarga, sahabat, atau orang-orang yang menegur kita dan menasihati kita. Misalnya jika ada yang tidak tepat dalam hidup kita, kita mungkin kadang-kadang marah, tidak terima, dan malah menolak mereka. Jawabannya kadang-kadang kita mengatakan, ini hidupku, bukan urusanmu, ini urusanku, ini dosaku, kalau ini dosa, ini dosaku. Kita menolak hamba Tuhan memberikan nasihat supaya apa yang kemudian menjadi milik Tuhan ini kita bawa kembali kepadanya, yang memang menjadi haknya dan miliknya Tuhan. Karena kita sudah mapan, sukses, sudahlah Tuhan, saya nggak butuh Tuhan. Sukses ini saya terima karena strategi saya, kepintaran saya, kemampuan saya. Kita tidak mau menerima ketika ada yang memberi saran untuk berubah, bahkan merasa Tuhan itu sering menjadi penghalang keberhasilan kita, karena seringkali Tuhan mengatakan tidak pada berbagai macam hal yang kita inginkan. Tuhan mengatakan tidak mau, tidak sesuai dengan kehendaknya pada begitu banyak hal yang kita inginkan. Atau paling mungkin adalah Tuhan memberikan kita kehidupan, pekerjaan, kemapanan. Nah kadang-kadang itu membuat kita merasa sudah punya keserakahan, ketamakan, tidak mau berbagi, dan seterusnya. Bayangkan, Tuhan memberikan kita pekerjaan supaya kita menikmati hidup ini dan bersyukur kepadanya. Tapi kadang-kadang apa yang Tuhan berikan itu justru membuat nurani kita itu serakah, tamak, rakus. Lalu karena kerakusan dan ketamakan, padahal itu adalah pemberian Tuhan, menjadikan kita menjadi orang yang ya udahlah. Kita menjadi orang yang tidak mau peduli, kita menjadi orang yang tidak mau merasa punya tanggung jawab untuk kemudian terus-menerus menaruh harap pada Tuhan. Jadi mestinya apa yang kemudian Tuhan kerjakan itu menjadi penanda terbaik bagi kita, bahwa ya kita harus terus-menerus menyatakan hidup ini adalah milik Tuhan, Dia yang memberikannya, dan karena itu kita akan terus mengolahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kalau kita menjalani seperti itu, kita penggarap yang baik. Tapi kalau pemberian Tuhan itu justru kita jadikan sebagai sesuatu yang kemudian menjadikan kita pongah, menjadikan kita serakah, menjadikan kita tamak, dan tidak lagi peduli pada relasi dengan Tuhan, sebenarnya kita menjadi penggarap yang tidak dapat dipercaya lagi oleh Tuhan. Nah jika sudah demikian, Tuhan akan mengambilnya loh, percayalah. Walaupun mungkin sekarang tidak, ya tidak akan kemana itu. Itu bagian lain. Kalau yang saya katakan tadi, kita mau menarik bagian ini pada lensa yang lebih kecil. Nah para ahli Taurat yang digambarkan Yesus dengan perumpamaan ini sebenarnya menjadi sebuah cambukan hebat ketika lembaga ahli Taurat itu tanpa sadar telah menjadikan diri mereka sebagai pengganti Allah bagi umat. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis muncul, bahkan Yesus pun sekalipun, mereka menolaknya dan malah membuangnya pada akhirnya. Penggarap yang sudah dikuasai nafsu ketamakan dan kerakusan tidak akan mungkin dipertahankan oleh Allah. Catat itu. Penggarap kehidupan yang telah dikuasai oleh nafsu ketamakan, kerakusan, keserakahan tidak mungkin dipertahankan oleh Allah. Artinya karena tidak dipercaya lagi toh. Itu yang kemudian diuraikan dari ayat 40 sampai 43 bacaan kita, bahwa karena para penggarap itu telah melakukan sesuatu di luar tugas mereka, tugas itu akan dialihkan pada orang lain, bahkan mereka sendiri dihabisi. Kan begitu. Karena mereka tidak dipercaya, tugas itu akan diambil, diberikan kepada penggarap yang bisa dipercaya, yang mampu dan bersedia untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, yang adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Nah, dari sisi lain, akan sangat cepat kita menilai bacaan ini diarahkan pada para pejabat gereja, majelis gereja dan sejenisnya. Itu satu hal. Apalagi memang bacaan ini diarahkan Yesus pada ahli Taurat. Dan yang paling mungkin untuk disandingkan dengan ahli Taurat pada masa sekarang, ya para pemangku jabatan pejabat dalam gereja kan. Secara prinsip itu punya kemiripan. Oke, memang itu hal yang bisa dipahami demikian, bahwa dalam jemaat dewasa ini para pejabat gereja sangat mungkin justru menjadi penghalang, dalam tanda kutip menjadi penggarap yang dapat dipercaya atas dasar aturan, tradisi, teologi, warisan, dan lain sebagainya. Makanya di beberapa waktu terakhir kan ada begitu banyak orang
bahkan para tokoh-tokoh yang dikenal sebagai teolog di berbagai channel YouTube sudah saling mempersalahkan, menyerang, dan macam-macam yang dilakukan. Mereka yang harusnya menjadi penggarap, mereka yang justru sudah saling menyerang, saling melukai, saling mendiskreditkan, saling mempersalahkan, dan banyak yang terjadi. Bayangkan. Jadi kalau kemudian kita berpikir bahwa bacaan ini ingin ditujukan pada orang-orang yang punya jabatan tanggung jawab dalam pelayanan gereja, secara prinsip ya iya, bahwa memang sering para pejabat-pejabat itu sendiri justru karena merasa sudah berpengetahuan, sudah mapan, sudah hebat secara tradisi, warisan dan seterusnya, justru mereka menjadi penggarap yang tidak lagi menjadikan apa yang diberikan Tuhan sebagai milik Tuhan, tapi sudah seolah-olah merasa sebagai miliknya. Itu terjadi di mana-mana. Tapi kita tidak bisa mengatakan hal-hal yang kemudian memang terjadi secara case per case itu terjadi secara umum, karena memang masing-masing kasus punya keunikan tersendiri, bahwa mungkin ada di beberapa tempat lain, tidak berarti karena terjadi di tempat lain itu terjadi di seluruh gereja atau jemaat-jemaat kita. Tidak, itu tentu perlu menjadi hal yang terus-menerus dipikirkan dan dipertimbangkan. Namun ingat, kita sebagai pribadi pun harus selalu ingat bahwa kita juga adalah penggarap-penggarap kebun anggur Allah, dan sedari awal Allah telah mempercayakan kita untuk merawat kebun anggurnya. Sebagai seorang ayah misalnya, bahwa tanggung jawab sebagai seorang ayah, kita punya kebun anggur untuk kita usahakan, untuk kita pelihara atas pemberian Allah melalui keluarga kita, istri, anak-anak. Sebagai seorang ibu pun sama, kita punya tanggung jawab untuk memelihara kebun anggur pemberian dan karunia Allah itu juga dengan baik. Perhatikan sekali lagi, kita hanya memelihara dan meneruskan apa yang telah Allah kerjakan sedari awal, dan semua itu adalah milik Allah. Jangan semua itu justru menjadikan kita sebagai orang yang punya keserakahan untuk menjadi pemilik dan penguasa kehidupan itu sendiri. Sebagai anak, yang mana tanggung jawab kita sebagai penggarap kebun anggur Allah? Ya masa muda kita, masa pendidikan kita, masa tumbuh kembang kita yang harus terus-menerus kita isi dengan kebenaran dari Allah. Allah mengaruniakan masa muda dengan baik, maka kita bertanggung jawab untuk memeliharanya juga dengan bijak. Itu penting, supaya kemudian semakin hari menjadi bagian dari apa yang kemudian kita kerjakan dengan baik. Bayangkan jika kepercayaan dari Allah itu kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan penuh kesetiaan dan komitmen kita. Tentu Allah juga akan tahu. Dan pada saat yang sama, ketika kita tidak menjaga kepercayaan Allah itu dengan baik, mengabaikannya, atau justru kepercayaan Allah itu kita salah gunakan, kita gunakan dengan tidak benar, kita gunakan justru untuk diri kita, untuk kepentingan kita, dan mengabaikan kuasa Allah yang adalah pemilik kehidupan kita, ya kita menjadi penggarap yang tidak dipercaya lagi oleh Allah. Dan karena tidak dipercaya oleh Allah, tidak mungkin Allah terus memberikan tugas yang lain pada kita. Tentu Dia akan mengambil tugas itu dan memberikannya kepada orang lain yang Allah layak percaya. Allah telah mempercayai saudara dan saya. Jaga itu dalam kesetiaan. Sekali lagi, Allah telah mempercayai saudara dan saya. Mari jaga itu terus-menerus dalam kesetiaan kita, dalam komitmen yang benar, sehingga pada akhirnya kita semua adalah penggarap yang terus-menerus dipercaya oleh Allah. Sebagai penggarap masa muda kita, penggarap sebagai orang tua, penggarap sebagai seorang kakek, dan apapun tanggung jawab panggilan pekerjaan, saudara-saudara adalah penggarap yang dipercaya Allah dalam seluruh panggilan hidupmu. Apapun tanggung jawab yang Allah berikan, itu adalah pemberian Allah untuk digarap dengan benar, dengan baik, untuk terus-menerus juga diserahkan kepada Allah sebagai pemberi tanggung jawab itu. Kita hanya penggarap, Dialah pemilik. Kita hanya penyewa, Dialah Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Jadi mari menjalani kehidupan ini menjadi orang yang terus-menerus dipercaya oleh Allah, menjalani kehidupan dengan baik, karena dengan semua kita menjadi penggarap yang dapat dipercaya oleh Allah, selalu mengerjakan kehidupan ini hanya dari Allah, oleh Allah, dan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.